Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat mengikuti proses pembelajaran kita di kelas penyusunan kerangka kerjasama internasional. Adapun topik diskusi kita pada hari ini adalah teknik drafting perjanjian internasional. Sebagaimana kontrak-kontrak yang dibuat dalam kehidupan kita sehari-hari, demikian halnya perjanjian internasional adalah instrumen yang juga tidak dapat dielakkan dalam kegiatan diplomasi sehari-hari. Kita mungkin tidak sadar, mungkin juga termasuk para diplomat di dalamnya, bahwa banyak kegiatan manusia sehari-hari diatur oleh perjanjian internasional. Beberapa kegiatan bahkan hanya mungkin dilakukan karena hal tersebut ditentukan oleh suatu perjanjian internasional. Misalnya adalah operasi penerbangan sipil dalam transportasi internasional. Ini diatur oleh jaringan yang luas dan kompleks melalui suatu perjanjian internasional, bisa dalam bentuk multilateral ataupun bilateral. Sebagai dasar penyusunan perjanjian internasional adalah Konvensi Wina yang diadopsi pada tanggal 22 Mei tahun 1969 dan berlaku sejak 27 Januari tahun 1980. Konvensi ini untuk mengatur perjanjian antara banyak negara atau multilateral treaties dan perjanjian antar dua negara atau perjanjian bilateral. Yang lainnya, Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional juga ada yang dibuat untuk urusan negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional, dan konvensi tersebut telah diadopsi pada tahun 1986. Meskipun konvensi ini belum berlaku sesungguhnya, namun hingga saat ini telah dianggap sebagai applicable law oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang perlu dipahami adalah bahwa semua konvensi tersebut hanya mengatur prosedur untuk membuat, menjalankan, dan mengakhiri suatu perjanjian internasional. Namun mengenai substansi atau materi muatan di dalam perjanjian tersebut merupakan persoalan oleh para pihak atau para pihak penanda tangan. Dan dalam hal ini perlu disadari bahwa suatu kesepakatan para pihak merupakan suatu hal yang penting saat merumuskan naskah perjanjian internasional. Artinya, suatu perjanjian internasional yang berhasil dicapai setelah melalui perundingan-perundingan, hal ini merupakan sebuah kompromi dari kepentingan-kepentingan termasuk hukum nasional para pihak di dalamnya. Dengan demikian, perumusan substansi untuk tiap negara dapat saja berbeda, seperti bagaimana format perjanjiannya, bagaimana penyebutan para pihaknya, kapan klausul berlakunya, bagaimana penggunaan bahasanya, dan sebagainya. Untuk Indonesia, meskipun Indonesia belum menjadi pihak dari kedua konvensi yang disebutkan tadi, namun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah disusun merujuk kepada Konvensi Wina tersebut. Apabila konvensi mengatur prosedur antara pihak sebagaimana di atas, maka Undang-Undang Perjanjian Internasional mengatur prosedur yang harus dilakukan instansi terkait di Indonesia dalam membuat perjanjian internasional.
Ada pula persetujuan atau agreement, ada piagam atau charter, ada protokol, ada deklarasi. Mungkin juga yang paling familiar kita mengenal Memorandum of Understanding, ada pengaturan, ada pula yang formatnya pertukaran nota. Selanjutnya yang kita akan diskusikan adalah bentuk-bentuk perjanjian internasional di mana Indonesia sering mempraktekkannya. Pertama adalah traktat atau treaty. Traktat atau treaty atau perjanjian adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh. Jadi secara umum, treaty ini mengikat negara secara menyeluruh atau mengikat negara secara hukum. Dan umumnya bersifat multilateral. Meskipun disebutkan sifatnya multilateral secara umum, namun ada pengecualian untuk perjanjian perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral, namun format perjanjiannya dipilih treaty. Yang kedua adalah konvensi, merupakan suatu perjanjian penting dan resmi yang sama seperti perjanjian tadi atau treaty tadi. Konvensi biasanya juga bersifat multilateral. Konvensi atau convention biasanya bersifat law-making treaty, yang artinya meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Sama seperti treaty, dalam hal ini juga ada pengecualian seperti dalam praktek beberapa negara di Skandinavia. Di kawasan tersebut, convention sering digunakan untuk perjanjian bilateral, seperti pada contoh perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah Republik Indonesia dengan Norwegia. Yang ketiga adalah persetujuan atau agreement, merupakan bentuk perjanjian internasional yang isinya tidak termasuk materi seperti yang dikategorikan dalam treaty atau convention. Umumnya, agreement ini bersifat bilateral. Namun, dalam praktik ada juga yang menggunakan istilah agreement untuk perjanjian yang sifatnya multilateral. Contohnya adalah perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh Kongres Unipos sedunia. Selanjutnya yang keempat adalah Memorandum of Understanding atau memorandum saling pengertian. Bentuk perjanjian ini dalam prakteknya lebih disukai formatnya karena merupakan bentuk perjanjian yang desainnya sederhana dan dapat dibuat sebagai persetujuan induk atau umbrella agreement, atau bisa juga dibuat sebagai pelaksanaan sebuah perjanjian yang mengatur hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi MOU ini sifatnya fleksibel, dia bisa menjadi persetujuan induk yang kemudian bisa membawahi beberapa kesepakatan teknis di bawahnya, tapi dia juga bisa untuk mengatur perjanjian-perjanjian yang bersifat teknikal. Umumnya MOU ini tidak diratifikasi atau non-legally binding atau tidak mengikat secara hukum. Yang kelima, pengaturan atau arrangement adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada. Sering disebut sebagai specific atau implementing arrangement.
Yang keenam, agreed minutes atau disebut juga summary records atau record of discussion adalah suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Hasil akhir atau hasil sementara di sini maksudnya seperti draft suatu perjanjian bilateral. Bentuk ini banyak digunakan untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan sementara sebagai bagian dari suatu rangkaian putaran perundingan mengenai suatu masalah. Selanjutnya adalah pertukaran nota diplomatik atau exchange of notes. Mempunyai fungsi yang cukup beragam. Pertukaran nota merupakan instrumen diplomatik. Namun, dalam praktek ditemukan pertukaran nota yang ditandatangani oleh bukan Menteri Luar Negeri antara kedua negara. Isi dari nota ini pada dasarnya adalah pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi masing-masing pemerintah yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Exchange of notes dapat berupa sekedar pelaksanaan tindak lanjut dari suatu persetujuan yang telah dicapai, seperti dalam hal pemberitahuan tentang ratifikasi suatu persetujuan, atau dapat berupa konfirmasi dari kesepakatan lisan yang telah dicapai sebelumnya, terutama dalam hal kesepakatan atau persetujuan yang tidak dapat dipublikasikan. Atau dapat berupa kesepakatan tentang perbaikan dari suatu perjanjian yang telah berlaku. Bisa juga untuk melaksanakan suatu pasal dalam perjanjian induk seperti dalam pembentukan komisi bersama. Atau juga bisa untuk suatu perjanjian yang ditandatangani di tempat yang berbeda dalam waktu yang tidak sama. Cara pertukaran exchange of notes dapat dilakukan beragam. Dapat sekedar mengirimkan nota masing-masing, atau bisa dengan melalui suatu upacara resmi segera setelah penandatanganan. Masih banyak sekali bentuk perjanjian lainnya. Kita bisa ambil contoh misalnya joint statement, protocol, charter, joint declaration, final act, process verbal, memorandum of cooperation, side letter, reciprocal agreement, letter of intent, minutes of meeting, aide memoir atau démarche. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Khusus dari perjanjian tadi, kita juga ingin menjelaskan mengenai Memorandum of Understanding atau MOU. Memorandum of Understanding ini mempunyai keunikannya sendiri. Yang pertama adalah jenis perjanjian ini dapat digunakan pada semua jenis perjanjian, baik perjanjian yang bernuansa publik maupun yang privat. Kemudian dalam perkembangannya, pada awalnya sebagian pandangan menganggap bahwa format perjanjian ini adalah format perjanjian yang tidak mengikat atau non-legally binding. Namun dalam perkembangannya ada juga Memorandum of Understanding yang diminta untuk diratifikasi sehingga dia menjadi legally binding. Jadi untuk kekuatan mengikatnya, dia bisa mengikat secara hukum atau legally binding,
atau dia juga bisa tidak mengikat secara hukum atau non-legally binding. Kemudian juga perlu diperhatikan penggunaan kata yang digunakan dalam penyusunan sebuah MOU. Apabila suatu pihak atau para pihak dalam perjanjian tidak ingin terikat secara hukum, namun hanya ingin terikat dalam kapasitas sebagai suatu komitmen moral, maka kata yang sering dicantumkan dalam MOU adalah kata will, atau bahkan mencantumkan pada salah satu pasal bahwa MOU tersebut non-legally binding. Selanjutnya, apabila suatu pihak atau para pihak ingin terikat secara hukum, maka kata shall akan sering digunakan dalam MOU tersebut. Kemudian, format umum perjanjian internasional. Secara umum ada 4 bagian di dalam suatu perjanjian internasional, yaitu judul, konsideran atau preambul, batang tubuh. Ada banyak bagian-bagian di dalam sebuah batang tubuh seperti yang teman-teman lihat di dalam slide ini. Kemudian yang terakhir juga penutup atau final clause. Ini di dalam bagian penutup ini juga beberapa hal disinggung. Lebih lanjut akan kita jelaskan bagian-bagian tersebut secara lebih rinci. Yang pertama adalah judul. Judul hendaknya menyebut para pihak atau contracting party atau party yang melakukan perjanjian dengan menyebut bidang apa yang harus diperjanjikan. Teman-teman dapat melihatnya dalam judul perjanjian internasional berikut ini. Yang kedua adalah preambul atau konsideran. Konsideran yang dapat terdiri dari para pihak yang menandatangani serta maksud atau political will dari para pihak. Pada bagian pertama perlu menyebutkan para pihak atau parties di dalam perjanjian tersebut. Paragraf selanjutnya menyebutkan political will dari masing-masing pihak atau maksud dan tujuan yang akan dicapai masing-masing pihak melalui perjanjian tersebut. Paragraf ini biasanya menyatakan maksud dari kedua pihak untuk mencapai mutual benefit, menghormati kedaulatan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara dan sebagainya. Yang terakhir pada bagian ini adalah pernyataan bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di kedua negara, atau bahkan kebijakan negara atau pemerintah daerah maupun tradisi setempat. Kemudian pada batang tubuh biasanya terdiri dari objective, areas of cooperation, kemudian implementasi. Ada pula yang menambahkannya dengan rumusan mengenai intellectual property protection dan sebagainya. Tentu apa yang akan diisikan di bagian batang tubuh sesuai dengan bidang kerjasamanya dan menyesuaikan dengan sejauh mana ruang lingkup dari kerjasama tersebut yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.
Batang tubuh suatu perjanjian terdiri atas pasal-pasal yang berisi pokok-pokok yang disetujui oleh kedua belah pihak. Antara lain tujuan atau objektif. Setiap perjanjian akan memuat tujuan dibuatnya perjanjian tersebut. Kemudian ada ruang lingkup atau areas of cooperation, ada pula yang menyebutnya sebagai scope of the agreement. Bagian ini mengatur mengenai substansi atau materi yang disepakati untuk melaksanakan kerjasama. Dalam banyak hal, maka instansi teknis yang mengetahui untuk merumuskan bidang-bidang kerjasama yang disepakati tersebut. Lebih rinci lagi, para pihak bisa menuliskan mengenai pengaturan pelaksanaan atau implementing arrangement, bisa juga ditambahkan pengaturan mengenai keuangan atau financial arrangement, apakah beban biaya yang digunakan dari dalam pelaksanaan perjanjian ini nantinya dibebankan kepada siapa, kepada salah satu pihak atau akan ditanggung bersama. Nah, semua itu dirumuskan di dalam batang tubuh. Perjanjian lainnya yang lebih rinci ada juga yang memuat prosedur lainnya yang menurut pihak tersebut penting. Misalnya bisa dituliskan secara rinci responsibility atau tanggung jawab masing-masing pihak, bagaimana tentang perlindungan haki, bagaimana pembatasan untuk tidak melakukan kegiatan politik, mengenai claim liabilities dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di bagian terakhir atau di bagian penutup atau di bagian final close, bagian ini diantaranya membahas mengenai amandemen atau revision, kemudian membahas tentang settlement of dispute atau penyelesaian sengketa, kemudian entry into force, kapan berlaku, kemudian termination, ini adalah kapan perjanjian tersebut akan berakhir, kemudian persoalan penandatanganan atau signature, serta bahasa apa yang akan digunakan. Hal tersebut merupakan bagian-bagian yang lebih rinci pada bagian penutup. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai amandemen. Salah satu dari para pihak penandatanganan diperkenankan untuk melakukan perubahan atau amandemen, boleh sebagian atau boleh secara keseluruhan atas persetujuan ini dengan mengajukan permintaan secara tertulis. Setiap amandemen yang telah disepakati oleh para pihak penandatanganan akan berlaku dengan cara-cara yang ditentukan oleh para pihak tersebut. Kemudian mengenai penyelesaian sengketa. Setiap perselisihan yang timbul antara kedua pihak karena penafsiran atau persoalan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut akan diselesaikan secara damai dengan musyawarah atau perundingan atau mekanisme lain penyelesaian sengketa yang disepakati oleh kedua pihak. Jadi mekanisme penyelesaian sengketanya sangat tergantung metodenya dari pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Kemudian masalah mulai berlaku, masa berlaku dan pengakhiran dari sebuah perjanjian internasional. Suatu perjanjian internasional dapat mulai berlaku atau entry into force pada tanggal
pertukaran nota pemberitahuan setelah persyaratan konstitusi atau perundang-undangan para pihak telah dipenuhi, bila perjanjian tersebut merupakan perjanjian induk yang memerlukan ratifikasi. Suatu perjanjian juga dapat mulai berlaku sejak saat penandatanganan. Dalam hal perjanjian tersebut merupakan pelaksanaan dari perjanjian induk yang tidak memerlukan ratifikasi. Yang ketiga, ada perjanjian yang berlaku sementara atau provisionally sejak penandatanganan, atau ada pula yang berlaku tetap atau definitely setelah adanya pengesahan. Kemudian masa berlakunya suatu perjanjian atau duration. Masa berlaku suatu perjanjian juga sangat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Suatu perjanjian dapat berlaku tanpa batas waktu atau indefinitely sampai salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri atau menghentikan perjanjian tersebut. Ada pula perjanjian yang berlaku untuk masa periode 5 tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang selama masa periode 1 tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali ada permintaan secara tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhirinya 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian tersebut. Kemudian bagian termination atau cara berakhirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu pihak sesuai syarat-syarat yang disepakati kedua pihak. Misalnya dengan memberitahukan maksud untuk melakukan terminasi 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian dengan suatu pemberitahuan tertulis. Ketentuan penutup pada bagian ini dijelaskan sebagai bukti yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh masing-masing pemerintahnya telah menandatangani perjanjian ini. Jadi pada contoh disebutkan bahwa pihak penandatangan adalah mereka yang diberikan kuasa oleh pemerintahnya. Dalam hal tidak disyaratkan perlunya surat kuasa seperti pada perjanjian pelaksanaan atau perjanjian yang akan ditandatangani oleh Menlu sendiri, maka kalimat yang diberi kuasa oleh masing-masing pemerintahnya tidak diperlukan. Kemudian penandatanganan. Di dalam bagian penandatanganan ini disebutkan juga mengenai bahasa yang dipergunakan. Di dalam contoh ini adalah contoh perjanjian internasional yang disusun oleh Indonesia dengan sebuah negara yang merupakan English speaking country. Dalam hal ini, maka perjanjian internasional disusun dalam bahasa Inggris saja. Sementara jika perjanjian internasional dilakukan oleh Indonesia misalnya dengan negara yang bukan berasal dari English speaking country, maka perjanjian tersebut akan dibuatkan dalam 3 bahasa.
Misalnya jika kerjasamanya dengan pemerintah Spanyol, maka teks tersebut, teks perjanjian itu akan dibuatkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris. Dalam hal bahasa Indonesia disyaratkan maka instansi teknis yang menyusun draft perjanjian tersebut untuk menyampaikan rancangannya dan dikonsultasikan dengan Direktorat Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.